Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu untuk pertama kalinya dengan Tarus Bawa Channel ya. Dalam kesempatan perdana ini saya mencoba mengupas masalah pendidikan. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah TikTok ya mengenai keluhan-keluhan masyarakat ya. Keluhan-keluhan masyarakat mengenai sumbangan pendidikan ya. Di situ dikeluhkan oleh masyarakat tentang sekolah di negeri ya, tapi ada yang harus membayar sumbangan komite ya yang besarnya 3 juta ya. Kemudian ada SPP tiap bulan ada 150 sampai 250 per bulan. Kemudian ada curhatan juga dari SD maupun SMP, ada sumbangan. Kemudian ada SPP per bulan 75.000, ada yang 150.000. Nah, pertanyaan yang dikeluhkan pertanyaannya kok ada dana bos ya, sekolah masih bayaran ya, katanya sekolah gratis. Bukankah para kepala daerah ini dari mulai bupati, wali kota dan provinsi menjanjikan sekolah gratis? Ini bagaimana ya? Nah, itu menjadi catatan bagi kita sendiri. Oleh sebab itu ada yang juga memberikan jawaban ya, membuat sebuah narasi mengenai bagaimana intinya komite ya, intinya komite mengungkap masalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang bahwa tidak ada sumbangan. Tidak ada sumbangan, bahwa peran komite itu boleh dia mencari sumbangan untuk sekolah, tapi ya dari luar, bukan dari sekolah ya. Sebab kalau komite itu meminta sumbangan kepada orang tua siswa atau kepada siswa harus bayaran, dan dalam arti tanda kutip ya, nah itu ya sama aja sepertinya berburu hewan di kebun binatang. Yang dimaksudnya bahwa mereka mencari sumbangan di luar sekolah ya, PTP itu dan sebagainya, untuk keperluan sekolah, untuk keperluan sekolah, misalnya pemasangan AC ya, atau penambahan daya listrik, atau membangun ruang praktek dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah setiap perusahaan-perusahaan itu bisa mengasihkan? Itu menjadi pertanyaan ya. Nah, mari kita coba sendiri hadirin sekalian, bahwa yang pertama, apakah sekolah itu dilarang memungut sumbangan ya, meminta sumbangan ya? Sebetulnya ini rame-ramenya sekolah diprotes masalah bayaran itu sejak tahun 2017 ya, ketika berlakunya undang-undang alih kelola, undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang diberlakukan tahun 2017. Dari sekolah itu tadinya ada di pemerintahan daerah, kabupaten maupun kota, kemudian sekarang dibagi ya, seperti SD dan SMP ada menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota, serta SMA SMK ya, bertanggung jawab. Yang bertanggung jawabnya adalah gubernur ya, atau provinsi ya. Nah, mulai dari itu timbul banyak masalah. Yang pertama, kalaupun SD itu SD dan SMP atau pendidikan dasar, karena sudah ada undang-undangnya, undang-undang pendidikan wajib belajar 9 tahun, maka di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu ya memang sama sekali dilarang. Artinya sudah tidak boleh masyarakat itu diminta bayaran gratis. Itu betul-betul karena ada dasar hukumnya bahwa tidak boleh lah gitu. Tapi nyatanya yang dikeluhkan oleh masyarakat itu, nyatanya masyarakat diminta sumbangan ini. Nah, mengapa mereka meminta sumbangan? Jawaban satu bagi menurut saya, karena apa? Minimnya anggaran ya, minimnya pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah ya. Iya, minimnya anggaran yang diberikan, anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Contoh, SMP SD hanya menerima 900.000 per tahun ya, betul 900.000 per tahun.
Kalau dibagi 12 itu 1 bulan sama 75. Kemudian dari pemerintah daerah dikasih paling tinggi 50. Ya, kalau 75 tambah 50 dari 125. 125 per bulan bisa apa cukup kan begitu. Sementara sekolah juga sudah memprogramkan, membuat rancangan kegiatan anggaran sekolah atau RKS besar ya. Kenapa? Karena mereka juga punya program ingin meningkatkan mutu ya, jadi kualitas sekolah. Nah, demikian juga SMP ya. Jadi SMP juga sama ya. Akhirnya apa? Ya itu mah musyawarah dengan komite, kemudian minta sumbangan kepada masyarakat agar apa? Sekolahnya berkualitas. Ya, kemudian bagaimana dengan SMA? Nah, ya sama tadi, SMA ini sejak tahun 2017 dan SMK itu menjadi tanggung jawab gubernur. Ya, kemudian apakah itu masih dipungut biaya? Ya mungkin ini ya keluhan dari masyarakat itu. Dulu gubernurnya berkampanye SMA gratis, SMK gratis di provinsi A gratis, nah, gitu. Tetapi sekali lagi kembali anggaran pembiayaan pendidikannya yang tidak memenuhi syarat ya, sangat kecil sekali anggaran pendidikan tinggal. Sementara sekolah juga punya telah menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah sekian miliar sehingga nanti sekolah itu berkualitas. Nah akhirnya Pak SMA SMK melalui komite mengundang masyarakat. Kemudian pertanyaannya apakah boleh meminta sumbangan kepada masyarakat ya. Itu apakah boleh minta sumbangan kepada masyarakat ya. Nah coba saya melihat ya di sini Nah di sini bahwa kalau berbicara SMA ya, bicara SMA dan SMK sebetulnya belum ada undang-undang wajib belajar 12 tahun. Makanya di dalam undang-undang itu dibolehkan siswa SMA dan SMA itu membayar ya. Nah, ambil contoh ya. Jadi tidak memakai dasar Permendikbud, karena Permendikbud itu sedudukan secara perundang-undangan di bawah undang-undang ya. Nah, Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 ya. Nah, di ayat 2003 kemudian di ayat 12 disebutkan bahwa setiap peserta didik berkewajiban ya ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan seperti afirmasi gitu ya. Kemudian di pasal 46 ya, ayat 1, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, ini satu contoh ya, satu contohnya ya. Kemudian setelah itu di mana lagi yang memberikan bahwa dibolehkan SMSK itu minta uang ya, minta sumbangan dari masyarakat ada di peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Di situ di pasal 47 peserta didik, orang tua ataupun wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik. Kemudian pendanaan biaya investasi ya, dan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan ya. Dan ini juga tidak berlaku bagi peserta didik yang dan ini tidak berlaku bagi program wajib belajar. Jadi seperti SD SMP tidak boleh, tapi kalau SMA masih boleh ya. Nah, kemudian pendanaan sebagai biaya investasi pendidikan ya, sebagai biaya operasional tambahan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi taraf internasional maupun berbasis keunggulan lokal. Nah ini ya. Kemudian PP 48 di pasal 48 juga di situ disebutkan tanggung jawab peserta didik orang tua atau peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf B ya. Ditujukan untuk apa kalau sekolah itu minta ya, kepada orang tua untuk menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar
pendidikan nasional dan mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan. Akhirnya dikembalikan lagi, Bu, bahwa apa yang diminta oleh sekolah, karena kalau sekolah itu benar-benar kekurangan pendanaan. Nah, jadi tidak ada skala-skala pendidikan itu dengan biayanya rendah kemudian mau bermutu. Hanya permasalahannya pemerintah inilah, kalau memang sekolah itu gratis, ya berikan pembiayaan pendidikan yang besar. Tidak ada pendidikan itu biayanya besar untuk mahal. Ya, jadi sekolah itu sama aja kan investasi sumber daya manusia. Kalau itu menjadi tanggung jawab pemerintah, seharusnya pemerintah juga jangan mengeluarkan sekolah gratis, harus dengan memberikan pembiayaan pendidikan. Ya, standar minimalnya berapa? Standar minimal pendidikan itu ya 7 juta lah untuk SMA SMK 1 tahun per siswa, baru akan sekolah itu berkualitas. Nah, saya coba menulis ya, bukan menulis, artinya membaca sebuah hasil penelitian itu, tesisnya saudara Hapsari ini di Jawa Tengah ya, di salah satu SMK di Jawa Tengah. Bahwa dia gini, dari akhir penelitiannya dia mengatakan begini, sekolah SMK itu di Jawa Tengah ya, anggaran pembiayaan pendidikannya itu mencapai 6.416.502 rupiah per siswa per tahun. Itu tahun 2015, masih saat otonomi daerah. Kemudian dari mana pembiayaan itu? Diperoleh dari APBN 23,6. APBN itu berarti BOS ya. BOS. Kemudian APBD ya, APBD kabupaten ya, karena sekolah waktu itu berada di kabupaten. Itu 44 APBD itu memberikan APBD ya, kabupaten itu memberikan banyak, 40% ya. Dari angka tadi 6 juta sekian itu dibagi 23-nya dari BOS pusat APBN, kemudian dari 44% dari BOS daerah provinsi kabupaten ya. Nah, orang tua di sana melalui bayaran melalui bayaran itu memberikan sumbangan Sumbangan 32,1%. Orang tua pada saat itu tidak ribut. Dan sumbangan orang tua itu ya, nilainya itu mencapai 2 juta per tahun. Jadi tinggal dibagi, berarti pada saat itu orang tua ngasih SPP-nya berapa. Nah, yang kedua, apa korelasinya apa dengan biaya itu memenuhi standar minimal pembiayaan pendidikan? Sekolah itu berprestasi dan siswanya juga banyak berprestasi karena kaitan dengan modal pembiayaan yang besar ya, dan ada hasilnya ya. Kemudian yang kedua, hasil penelitian Ibu Niluh Kadek Supartini ya, di Singaraja Bali, SMA negeri ya, tentang analisis satuan biaya pendidikan ya, di salah satu SMA di Kabupaten Singaraja Bali tahun 2010, lebih lama lagi ya. Satuan biaya pendidikan SMA mencapai 5 miliar 157.340.900 rupiah. Nah, per siswanya itu 1 tahun 6.683.151 rupiah. Ya, itu dan satu bulannya itu 556 rupiah. Nah, itu dari mana sebesar dana seperti per siswa itu 500 rupiah? Bersumber dari dana pusat, dana provinsi, dan masyarakat. Masyarakat itu bentuk bayaran ya. Kenyataannya bahwa dana yang bersumber dari orang tua menjadi andalan kegiatan sekolah. Kemudian terdapat, kesimpulannya kata dia, terdapat korelasi positif dan signifikan antara kompetensi guru dan mutu terhadap mutu pembelajaran. Jadi sekolah itu maju, Bu. Sekarang contohnya adalah satu tadi, sekolah hanya dapat bantuan dari pusat 125.000 ya. Ditambah dari provinsi sebentar 100, jadi 225.000. Bandingkan ini tahun 2010 aja sudah mencapai 500. Sekarang di Provinsi Jawa Barat contohnya, dari provinsi hanya 100.000, dari BOS pusat
125 menjadi 225, bagaimana mungkin sekolah akan berprestasi? Nah, ya. Jadi oleh sebab itu, oh, kepada pemerintah ya harus dirubah, dianalisis, dievaluasi kembali pembiayaan pendidikan, ya, dari mulai SD, SMP dan SMA, sehingga apa? Masyarakat betul digratiskan semua, tidak ada lain-lain, tidak ada ijazah yang ditahan karena belum bayaran, kemudian tidak ada siswa itu tidak boleh mengikuti ulangan karena belum bayaran. Oleh sebab itu kembali kepada pemerintah sekarang, jadi semuanya berikan standar pembiayaan pendidikan dari BOS yang memenuhi, sehingga memenuhi standar minimal pendidikan. Jadi masyarakat itu bebas betul-betul, tidak ada uang ini, tidak ada uang ini, tidak ada uang ini. Dia betul-betul sekolah yang dibiayai oleh negara. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.